Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi mengenai kecelakaan kerja akibat zat kimia, serta akan menganalisis studi kasus mengenai kecelakaan kerja akibat zat kimia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Endang Widiarti, kemudian ada Raihan Dewi Siregar, kemudian ada Adnan Nopal Raid. Yang pertama yaitu pengertian K3. Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan adalah salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak asasi manusia. Hal ini bertujuan melindungi pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, dan memelihara serta menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien. Kemudian, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda, atau kegiatan terhadap proses. Kecelakaan industri secara umum disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu pertama perilaku kerja yang berbahaya, kemudian yang kedua kondisi yang berbahaya. Selanjutnya, bahan kimiawi dapat didefinisikan sebagai energi potensial yang dapat dilepaskan melalui gangguan ikatan molekul akibat reaksi kimia. Bahaya bahan kimia biasanya didapati pada bahan kimia industri, pestisida, bahan kimia pertanian, farmasi, kosmetik, dan bahan kimia yang berhubungan dengan makanan yang biasanya ada di pasaran serta yang mempunyai efek terhadap kesehatan pekerja sebagai hasil kontak langsung atau dengan paparan bahan kimia. Kemudian untuk studi kasus yang pertama, kita akan menganalisis kecelakaan kerja akibat kebocoran asam sulfat di pabrik Sunshine Biotech International. Sunshine Biotech International adalah sebuah perusahaan berorientasi impor dan ekspor yang didirikan atas kerjasama Thailand dan Cina. Perusahaan ini mengkhususkan dalam produksi dan menjual asam nitrat dan produk garamnya. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 24 November 2016, bermula dari kebocoran zat asam pada pukul 23.30 waktu setempat. Kejadian terjadi di Sri Mahapot, distrik Prachinburi, Thailand. Kecelakaan ini menghasilkan uap panas, asam sulfat ketika kerap dengan udara. Asam sulfat adalah asam yang sangat korosif, tidak berwarna, tidak berbau, yang terbentuk saat sulfur trioksida bereaksi dengan air di udara. Sulfur trioksida atau asam sulfat digunakan dalam pelapisan kimia atau logam, atau produksi deterjen, sabun, pupuk, baterai timbal asam, percetakan, atau fotografi. Kontak dengan air dan membentuk asam sulfat yang dapat menyebabkan efek korosif pada area kontak apapun. Selanjutnya, penyebab dan dampak. Penyebab kebocoran ini karena kurang rutinnya dilakukan pengecekan alat industri yang digunakan pada pabrik, tingkat SOP yang rendah pada pekerja, minimnya pengetahuan pekerja terhadap B3 atau bahan berbahaya dan beracun, dan zat kimia yang digunakan, dan kurangnya kesadaran dari pihak pabrik untuk memperlakukan K3L pada pekerja dan penduduk sekitar, serta minimnya pengadaan APD pada pekerja. Dampak yang diakibatkan yaitu sebanyak 30 orang penduduk dan pekerja pabrik dirawat di rumah sakit terdekat. Mereka menderita sakit pada dada, radang pada mata, mual dan muntah, gangguan pernafasan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Pengenalan bahaya asam sulfat, tata cara pertolongan pertama terkena asam sulfat, tata cara penanggulangan kebakaran akibat asam sulfat, tata cara penanggulangan tumpahan asam sulfat, penanganan dan penyimpanan asam sulfat, engineering control, administrative control, dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Analisis kecelakaan industri parah yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya di Korea Selatan dari Januari 2008 hingga Juni 2018. Kebakaran dan ledakan di pabrik Yeosu pada tahun 2013, pekerjaan perbaikan manhole pada tangki penyimpanan atau silo, terjadi kebocoran pada saat proses produksi asam hidrofluorik di pabrik Bumi pada tahun 2012, seorang pekerja terpapar bahan kimia pada proses pembuatan fosgen di pabrik Yeosu tahun 2016. Penyebab dan dampak. Penyebab
Kebakaran dan ledakan di pabrik Kyushu pada tahun 2013 disebabkan oleh debu high density polyethylene atau HDPE yang tersisa di silo tersulut oleh percikan las yang dihasilkan selama pengelasan sambungan manhole. Katup asam hidrofolik bocor selama persiapan untuk transfer ke fasilitas pengenceran. Dalam pelaporan kecelakaan ditemukan beberapa pelanggaran seperti ketidakpatuhan terhadap aturan kerja, fosgen bertekanan bocor dari ruang produksi dan masuk ke dalam pipa ventilasi. Kurangnya periode pemeliharaan merupakan penyebab utama kecelakaan. Masalah lain adalah izin kerja yang dikeluarkan tidak mengharuskan penggunaan detektor gas portable untuk mengukur kebocoran pada pipa atau bagian penghubung tersebut. Kemudian pada dampaknya yaitu mengakibatkan beberapa korban jiwa, 5 karyawan meninggal karena paparan toksisitas tinggi dan masalah kesehatan yang serius bagi karyawan di lokasi dan penduduk sekitar. Dan pekerja terpapar bahan kimia sehingga menyebabkan kematian meskipun telah memakai masker. Untuk upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja, yang pertama itu untuk mencegah ledakan karena gas, uap, kabut, dan debu yang dapat terbakar, konsentrasi oksigen yang diperlukan untuk komposisi campuran bahan peledak harus ditekan dan sumber pengapian harus ditutup. Campuran yang mudah terbakar harus dijaga sebaik mungkin atau mengganti bahan flammables dan non-flammables untuk mencegah ledakan lebih lanjut. Dan detektor gas yang mudah terbakar harus dipasang di area yang berpotensi meledak dan dikombinasikan dengan alat pemadam kebakaran otomatis. Dalam hal cairan mudah terbakar dan kebocoran gas yang mudah terbakar, pentahanan dan pengikatan harus dilakukan secara menyeluruh, dan listrik statis harus dikurangi sebanyak mungkin. Dalam tangki penyimpanan, pipa reaktor dan silo zat berbahaya harus benar-benar dibuang dan belangko dipasang untuk mencegah masuknya aliran zat berbahaya dari luar. Dan untuk mencegah kecelakaan kimia yang disebabkan oleh kesalahan manusia selama perbaikan, pemeliharaan, dan operasi normal, perlu dilakukan analisis keselamatan kerja, prosedur operasional, dan pelatihan keselamatan yang ketat untuk memastikan kepatuhan di pabrik kimia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.